Keberhasilan City raih treble tak bisa dilepaskan dari peran para pemainnya. Tapi di antara semua pemain City ada satu nama yang kontribusinya besar tapi kurang disadari orang. Pemain tersebut adalah John Stones. Perannya sangat krusial di musim ini tapi namanya tenggelam di tengah nama-nama beken lain. Lalu apa kontribusinya dalam permainan City? Dan bagaimana perannya tersebut menjadi nyawa permainan tim? Temukan semua jawabannya di video ini. Istilah inverted back sudah melekat ke City era Pep. Bagi yang belum tahu, inverted back adalah pemain yang jadi back saat bertahan lalu jadi gelandang saat menyerang. Pola ini sudah digunakan Pep selama bermusim-musim di City. Tapi musim ini perombakan dilakukan. Bila biasanya Cancelo yang perankan fungsi inverted tersebut, di musim ini John Stones lah yang melakukannya. Perubahan ini bukan sebatas pergantian pemain tetapi juga perubahan taktik. Sebelumnya City ajak dengan formasi 4-3-3 dengan Cancelo yang jadi inverted back di fullback kanan. Ia menjadi back saat bertahan lalu jadi gelandang saat menyerang. Tapi setelah Piala Dunia, ia beberapa kali dicadangkan dan posisinya digantikan Rico Lewis atau Ake. Situasi tersebut membuat Cancelo tak nyaman dan hubungannya dengan Pep merenggang. Sampai akhirnya ia memilih hengkang ke Munchen dalam status pinjaman. Selepas kepergian Cancelo ini, posisi inverted back diisi bergantian oleh Walker, Lewis, dan John Stones. Namun pada akhirnya John Stones lah yang dipatenkan di posisi tersebut dan jadi inverted back baru City. Lalu apa perbedaan inverted back Cancelo dan John Stones? Ketika bertahan, Cancelo biasanya menempati posisi fullback entah fullback kanan atau kiri. Sementara John Stones menempati posisi back tengah. Itu terlihat saat lawan Munchen dan terus dilakukannya sampai partai final Liga Champions melawan Inter. Sementara saat menyerang, keduanya sama-sama jadi gelandang meski dengan sedikit perbedaan. Cancelo berposisi lebih depan sehingga menjadikan Rodri sebagai gelandang bertahan tunggal. Sementara John Stones main lebih dalam dan membentuk double pivot bersama Rodri. Meskipun begitu, dalam hal penetrasi ke kotak penalti, Cancelo tidak lebih banyak maju daripada John Stones. Ia banyak berhenti di tengah dan lakukan crossing. Sementara John Stones banyak diam di belakang menemani Rodri, tapi di saat yang tepat ia bisa maju ke kotak penalti. Biasanya ia maju saat Gundogan atau De Bruyne main lebih dalam. Perubahan taktik ini membuat permainan City lebih fresh di paruh kedua musim 2022-2023. Situasi tersebut membuat Stones menjadi pemain yang ada dalam 3 posisi dalam permainan City. Saat bertahan, ia ada di pertahanan sebagai bek tengah. Saat build up, ia ada di tengah menemani Rodri. Lalu saat menyerang, ia bisa ada di depan menggantikan posisi De Bruyne atau Gundogan. Ini yang menyebabkan perannya sangat krusial dan penting bagi City. Karena bila ia telat lakukan transisi, maka ritme permainan City baik saat bertahan maupun menyerang bisa rusak. Lalu siapakah inverted back terbaik antara Cancelo dan John Stones? Cukup sulit menilai secara keseluruhan karena keduanya dimainkan berbeda oleh Pep. Tapi dalam bertahan bisa dikatakan John Stones membuat transisi pertahanan City lebih kuat. City yang kadang kelimpungan saat diserang balik kini lebih solid semenjak John Stones yang jadi inverted back-nya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau punya pendapat tambahan mengenai pembahasan di video ini? Silahkan tulis di kolom komentar.